Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja seperti biasa pemirsa Sultan TV di rumah sambil minum kopi atau juga Anda sambil minum teh, ini bisa saksikan siaran langsung kami di live streaming YouTube dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co, atau Anda juga bisa tonton di website kami di www.sultantv.co. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini tentunya Hani tidak sendiri, karena seperti biasa setiap hari bincang hari ini akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan juga tentunya ini berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan tentu saja nanti akan Hani perkenalkan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co, dan kita akan hadirkan informasi-informasi menarik, teraktual dan juga terpercaya pastinya. Tentu saja hari ini kita akan bahas tentang aktivitas olahraga di masa pandemik dan juga masa adaptasi baru. Sudah ada narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini, tentunya Hani juga semangat sekali hari ini. Sudah ada Bapak Denny Arisandi dari Ketua Umum KONI Kota Serang, dan juga ada TB Khairuzaman dari Kabid Pembinaan Prestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semangat. Semangat pasti ya. Apa kabarnya nih? Luar biasa dahsyat ya. Iya. Jawabannya. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Selalu. Jadi perjalanan gimana nih? Dulur Sultan dari rumah apa dari mana nih? Lancar? Tadi sebenarnya kita janjian di kantor KONI, tapi karena rumah saya lebih dekat ke sini, saya bilang saya tunggu di lokasi saja di sini. Oke, jadi bareng ya. Bareng. Tapi enggak bareng gitu, maksudnya ditunggu di sini aja. Betul. Oke. Tapi luar biasa tadi juga beliau ini dua-duanya sudah hadir pagi-pagi sekali ke sini ya. Dan juga tentu saja nih pemirsa Sultan TV juga yang di rumah, jangan lupa juga untuk terus tonton siaran kami. Dan tentu saja kita akan bahas hari ini pembahasan yang cukup menarik juga, karena memang ini juga mungkin ditunggu-tunggu juga oleh pemirsa Sultan TV dan juga dulur Sultan yang ada di rumah. Karena kan yang kita ketahuin di masa pandemi sekarang ya Pak ya, mungkin Bapak sebagai Ketua KONI di Kota Serang juga mungkin hari manggilnya apa nih? Bapak dua-duanya apa gimana? Kakak aja, oke. Biasanya kalau di olahraga tuh kayak di lebih ini gitu ya, terlihat. Bung juga nggak apa-apa, Bung. Bung, oke, kakak kali ya. Kak Denny gitu, dan juga KTB. Hani manggil KTB ya? Boleh. KTB. Kantus biasanya. Kantus. Oke, Kantus dan Kak Denny. Hani mau panggil kakak aja biar kita ya emang masih muda ya. Betul. Masih muda. Dan kita ngobrol santai aja hari ini nih. Selalu oke. bersantai, kita akan ada obrolan-obrolan yang ya pastinya juga siapa tahu bisa memotivasi dulur Sultan di rumah, pemirsa juga. Ini Kak Denny dan juga Kak Antus. Nih kan hari ini mungkin kita sudah berada di adaptasi baru atau katakanlah new normal, biasa sebutannya, atau kenormalan baru gitu ya. Nah, mungkin kalau aktivitas olahraga juga sempat beberapa kali juga Hani mengedit naskah berita, itu ada sudah mulai dibuka gitu aktivitas olahraga, bahkan di Jakarta juga, di Tangerang juga sudah mulai beraktivitas juga gitu. Nah, ini kita sebelum ke masa normal baru dan juga di masa pandemik, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin ya, di sebelum masa pandemik kan pasti aktivitas olahraga dari KONI sendiri mungkin banyak sekali, dan juga mungkinnya juga pastinya aktif kan, setiap hari ada terus gitu kegiatan-kegiatan gitu. Nah, seperti apa sih ini sebelum di masa pandemi itu aktivitasnya dari KONI sendiri? Baik. Sebelum masa pandemi ini, aktivitas olahraga ya di Kota Serang, baik itu olahraga prestasi, olahraga masyarakat, bahkan sampai olahraga usia dini, usia muda, itu sangat maju sekali. Perkembangan itu ini kan karena memang Kota Serang ini Kota Serang ini sebagai barometer olahraga di Provinsi Banten. Karena memang ibu kotanya gitu ya. Pertama ibu kota, kedua kami ini KONI Kota Serang ini selalu menjadi penyumbang atlet-atlet prestasi luar biasa. Provinsi Banten. Artinya itu yang membuat animo masyarakat berolahraga itu menjadi semakin tertarik ya. Gitu, stadion itu selalu ramai gitu kan, baik pagi sore gitu. Sepinya itu malam juga, bahkan masih ada latihan gitu. Terus gitu ya. Masing-masing cabur kan. Kita ada 46 ya. 44 pencabur, 44 pencabur, 2 badan fungsional. Jadi ada 44 cabur di kita, semua beraktivitas gitu.
Nah, itu di masa sebelum pandemi. Oke. Itu kan pastinya kalau misalkan program-program atau katakanlah masa di pandemik itu kan tadi katakanlah ada banyak sekali program cabangnya atau Betul. cabang olahraganya ya. Olahraga. Cabur sebetulnya cabur ya. Kita sebut cabur. Cabang olahraga. Nah, itu yang paling aktif dan juga mungkin punya program yang cukup wah gitu dari semua cabur itu apa aja? Nah, ini cabur kita manggilnya itu nyebutnya itu cabur unggulan ya. Karena itu selalu menjadi unggulan kita di multi event yaitu di Porprov nanti. Di antaranya pertama drum band. Gitu. Drum band kita ini bahkan pernah atlet-atlet kita itu membantu karena memang membantu Surosoan ya. Karena memang Surosoan itu sampai ke luar negeri terus. Luar biasa. Nah, selain drum band ada karate, ada wushu, muay thai, angkat berat, angkat besi. Itu jadi andalan juga. Apalagi itu Pantus? Poli ya. Poli itu juga karena kemarin Poli juga mendapatkan medali emas. Gitu tuh. Dan silat. Dan itu menjadi cabur unggulan. Tapi selain cabur itu, kita pun masih menganggap cabur-cabur lain pun potensial untuk mengembangkan prestasi olahraga di Kota Serang. Yang Hani ketahui juga mungkin sebelum kita juga kan pernah kita bertemu nih Pak ya. Bapak juga sempat berbicara bahwa memang banyak sekali prestasi yang memang diambil atau misalkan memang dari KONI Kota Serang sendiri gitu kan. Katakanlah tadi juga Bapak sempat katakan bahwa barometernya adalah di KONI Kota Serang gitu ya. Luar biasa sekali di Dr. Sultan. Nah, di masa-masa yang sebelum pandemi katakanlah ya, itu berarti sibuk sekali ya dari Panto sendiri dan juga kegiatannya, kesibukannya itu seperti apa nih, bisa diceritakan nggak? Ya, ini kesibukan itu adanya di Binpres ya. Di Binpres saya merintahkan Pantus nih, nanti mungkin Pantus cerita sedikit kesibukannya apa saja. Saya memerintahkan wakil ketua 2 yang bawa bidang Binpres, Litbang dan Iptek, itu untuk bagaimana memantau perkembangan atlet kita. Itu kan atlet-atlet kita ini. Baik dari kebugarannya, dari sisi bahkan sekolahnya pun dipantau. Sekolahnya jangan sampai sekolahnya ini dalam artian gagal gitu ya. Kalau gagal mereka juga kan nanti imbasnya ke dalam diri atlet itu. Waduh, sekolah saya gimana? Akhirnya latihannya agak malas atau latihannya terganggu. Ujung-ujungnya pas tanding dia gagal. Bahkan ke sekolahnya pun kita pantau gitu. Nah, mungkin nanti Pantus menerangkan ini. Gimana tuh Pak Kantus? Kalau dari kami, kegiatan kami di Binpres sebelum dan sesudah pandemi, terutama sebelum, kami sudah buat program sedemikian rupa. Dalam hal ini contoh misalkan kita monitoring cabur, kita lakukan. Jadi kami minta data-data dari cabur, seluruh cabur, hari apa mereka latihan, jumlah atletnya berapa, jumlah pelatihnya berapa, itu kami minta. Jadi kami bagi waktunya nanti kapan, misalkan hari Rabu misalkan ada jadwal latihan karate, misalkan kami kunjungan ke sana, kami monitoring. Di dalam monitoring itu kami sambil melihat seberapa jauh perkembangan mereka, lalu mulai dari apa saja kendala yang di lapangan, itu kami perlu data. Kami perlu data itu karena memang berkaitan dengan prestasi. Kan Mamtu sendiri kan memang membawahi pembinaan dan juga prestasi begitu ya. Nah, sejauh ini pembinaannya apakah memang terus dilakukan di masa sebelum pandemi? Itu seperti apa bentuk pembinaannya? Kalau sebelum pandemi, pembinaan itu berjalan, kalau di kita memang ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya mungkin latihan rutin seperti biasa, atau misalkan mulai dari pembentukan fisik dan sampai ke mulai pembahasan teknik. Nah, di situ sebelum pandemi. Tapi ketika sudah mulai pandemi, segala program yang kami buat itu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Gitu ya. Akhirnya kami pun tidak menyerah. Di masa-masa pandemi kami tetap data, minta nama-nama atlet, pelatih, dan kami kontrol sampai sejauh mana mereka latihan. Tentu dalam hal ini kami masih tetap mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Kami juga protokol kesehatan tetap kami ingatkan selalu ke kawan-kawan cabur agar tidak melanggar apa yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kalau ngomongin prestasi kan tadi katakanlah pembinaan itu terus dilakukan ya di masa-masa sebelum pandemi. Otomatis juga kan atlet juga mendapatkan pembinaan yang cukup mumpuni lah gitu, katakanlah. Selain atlet juga mungkin yang lain, apakah dari SDM-nya pihak KONI juga diberikan pembinaan juga dari SDM semuanya? Seperti apa? Itu namanya peningkatan mutu gitu. Jadi kita juga selain
para pengcap ini ya, atlet, pelatih, pengurus pengcap. Di pengurus PONI pun kita ada yang namanya program peningkatan mutu. Ada juga kita orientasi. Itu biasanya kita setahun itu minimal 1 kali, minimal ya. 1 tahun Satu sekali. minimal 1 kali. Kita adakan orientasi peningkatan mutu para pengurus KONI Kota Serang gitu. Bimbingan mental supaya mereka tetap bagaimana caranya mereka punya amanat, mereka punya tanggung jawab gitu yang diberikan kepada mereka dari masyarakat Kota Serang, yaitu mengurus olahraga prestasi di Kota Serang. Jadi tetap semangat saja. Gitu ada gitu. Biasanya di akhir tahun kita laksanakan itu. Setiap tahunnya ya ada selalu. Harus Selalu ada, ya, selalu. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya masih lagi kayak gini Tahun ini ya. nggak ada. tahun ini. Maksudnya mungkin ada tapi modelnya beda mungkin ya. Oke. Modelnya beda gitu ya. Tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali normal. Amin. Jadi normal gitu. Nah ini juga kan sebelum pandemi juga Adi dapat isu-isu kabar juga bahwa harusnya ada kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya, Betul, yang ya, memang betul. harusnya dilaksanakan kapan sih, tahun ini bukan? Harusnya tahun ini di Bulan Oktober. Oktober. Iya. Nah ini sudah Agustus dan kayaknya itu tidak mungkin sekali kalau dilaksanakan Oktober. Betul, Benar begitu betul. ya. Dan itu sudah ada surat keputusannya dari PB PON dan Menpora ya. Oke. Bahwa itu akan diundur di tahun 2021. Dan bahkan bukan PON saja yang diundur. Semua. Harusnya kami pun akan mengadakan Pekan Olahraga Kota Serang. Harusnya. Orkot, iya di tahun 2020 ini. Tahun 2020 itu harusnya Betul. bulan apa tuh Pekan Olahraga Kota Serangnya? Itu di bulan-bulan November Pak, yang mendekati. habis PON. Karena Akhirnya? akhirnya kita undur di tahun 2021 juga. Itu kita tentukan, kita sahkan di kemarin di RAT. Iya, RAT. Karena waktu itu keputusan Porkot itu hasil rapat anggota tahunan seluruh pengurus bukan pengurus, seluruh anggota KONI. KONI. Gitu, dan kemarin disahkan pun di RAT juga. Kemarin kita ada RAT dan kita mundur saja di tahun 2021. Coba dimundurkan gitu ya. Diundurkan. Oke, ini memang terdampak juga ternyata ya. Terdampak, sangat COVID terdampak. itu semua ya. Semua lini sektor semua gitu ya. lini sektor. Kemarin perasaan tuh Hani juga wawancara yang bawa ke sini yang di BHI dari mulai UMKM, Iya, bahkan semua. juga sektor ekonomi, Betul. semua sekali gitu, banyak sekali, bahkan juga ini para pekerja juga mungkin ya terkena dampaknya juga gitu ya. Tidak hanya mungkin dari aktivitas olahraga aja gitu Bahkan kan. ibu rumah tangga juga Ibu terdampak. rumah juga terdampak. Benar Ibu sekali rumah nih tangga Bapak. Nah, mungkin juga selain itu kan pastinya kan di sebelum pandemi aktifnya kan luar biasa gitu ya. Hani juga melihat KONI Kota Serang sepertinya memang kemajuan yang cukup pesat gitu ya. Nah, ini betul. untuk prestasi-prestasinya mungkin dari Kantos mungkin tahu kan tentang pembinaan dan juga prestasi. Betul. Untuk prestasi di KONI Kota Serang sendiri ini yang paling dan banyak sekali di tahun ini lah katakanlah, sebelum pandemi kan bulan apa tuh? 2019 berarti ya? 2019. 2019. Terakhir kita. Terakhir pandemi itu masuk di bulan Februari. Betul. Maret itu bulan Februari pandemi masuk. Nah, itu di jangka waktu sebelum pandemi itu prestasinya seperti apa kondisinya? Kondisi kami prestasi sebelum pandemi ya. Memang banyak juga dari kawan-kawan pengcabur kami melaporkan kepada kami sudah mengikuti event-event kejurda atau kejuaraan-kejuaraan terbuka nasional. Itu seperti karate. Pada saat beliau sebelum memasuki era pandemi, mereka sudah melakukan uji coba atau serangkaian pertandingan open terbuka. Betul. Pada saat itu di gabungan bela diri itu Pak ya, karate dan kawan-kawan yang lain itu terakhir yang langsung melaporkan kepada kami sebelum dampak pandemi. Iya. Tapi di luar itu juga banyak. Karena gini Bu, rata-rata kawan-kawan atau rekan-rekan pengcabur kami alhamdulillah sudah lolos PON. Jadi fokus mereka akhirnya sebagian besar cabur unggulan kami itu lolos PON mewakili Banten. Yang disampaikan Pak Ketua tadi betul, artinya Kota Serang jadi center point, jadi penyumbang atlet terbanyak untuk Banten dari kami dari Kota Serang. Artinya atlet kami memang sedang terfokus ke sana, ke PJP kalau kita sebut, pelatihan jangka panjang. Pelatihan jangka panjang, oke. Iya, pelatihan jangka panjang, atlet kami terfokus untuk menghadapi PON. Kami pun punya tanggung jawab, saya selaku Binpres dan KONI punya tanggung jawab untuk mendata mana saja yang lolos di PON. Kami juga perlu memperhatikan anak-anak kami. Itu bentuk tanggung jawab kami, bentuk perhatian kami. Kami coba terus buat monitoring siapa saja nih, cabur mana saja, kapan latihannya. Karena mau bagaimanapun mereka ada tanggung jawab kita. Sekalipun ini ketika sudah PJP pelatihan jangka panjang, itu sebenarnya tanggung jawabnya sudah di KONI Banten. Bukan di
Kota Serang lagi? Udah, bukan. Sudah. Karena itu untuk mewakili Banten. Mewakili Banten. Dan itu sudah kita kasihkan ke KONI Banten gitu. Kita memantau dari jauh, bukan berarti tapi kita tidak lepas tidak. Gitu. Kita juga pantau. Mereka tanding pun nanti ke Papua kita tengok. Kita monitoring. Kita monitoring gitu. Karena mau bagaimana itu anak kita gitu. Dari Kota Serang gitu ya? Iya, Oke, pulang pun mereka harus disambut. Mereka berangkat, kita ada pelepasan biasa, ada pelepasan kontingen. Kasih uang saku. Tradisinya ya Tradisi mudah-mudahan seperti masih itu ya. bisa ini kan, karena KONI Kota Serang tahun kemarin didukung penuh sama pemerintah kotanya, gitu, dan mudah-mudahan pemerintah Kota Serang pun masih mendukung ini, gitu kan. Amin. Kemarin terakhir waktu PON di Jawa Barat kan, Ya. kita lepas, kita semuanya kontingen itu ada 100 dari Kota Serang, ada 127 atlet. 127 atlet? Bahkan pelatihnya lupa saya pelatihnya berapa itu ya, profesionalnya berapa. Kita lepas semua. Kita lepas semua. Itu untuk ini ya? Untuk PON, ya. mewakili Banten. Mewakili Banten, oke. Sampai di Jawa Baratnya pun di sana kita bagi tim. Kita bagi tim. Atlet-atlet kita tersebar di mana-mana kan, mulai dari di Pangandaran, di Bandung, di Cirebon, kita bagi tim. Gitu kan. Yang ke Cirebon siapa, yang ke Pangandaran siapa, yang di Bandung siapa. Gitu. Kita tengok sambil bawa uang ini. Apa kalau kata orang Serang mah saweran. Biar semangat gitu kan. Ya semangat gitu. Ayo nih, Dari KONI-nya gitu, ya. Dari KONI kota gitu kan ya. Akhirnya terbukti ya. Ya. Dari 11 medali emas yang dapat oleh Provinsi Banten, itu 7-nya itu punya dari atlet Kota Serang. Atlet kita. Artinya 7-nya itu emas itu punya atlet Kota Serang. Luar biasa. 4-nya ya itu bagi-bagi 7 kabupaten kota. Itu gitu ya. Dan pulangnya pun kita kasih bonus mereka. Mana yang dapat emas? Saya bilang itu, kami Pak, itu saya kasih emas 20. Provinsi Banten ya itu kan memang sudah menganggarkan KONI-nya gitu kan. KONI Banten sudah menganggarkan. Tapi kami pun menganggarkan untuk tambahan bonus. Dan itu paling besar ya. Gitu, yang lain cuma 10 juta, kita kasih 20 juta satu emas. Satu emasnya, gitu. luar biasa. Dan itu yang kita kiat-kiat kita juga untuk supaya atlet tetap semangat. Dan itu yang memacu masyarakat Kota Serang mulai dari tingkat pelajar ingin jadi atlet. Akhirnya. Betul. Mereka akhirnya semangat semua kan. Tapi pas ada pandemi ini mereka agak turun lagi. Iya benar ya. Latihannya Pasti. terganggu. Dan kita juga nanti akan bahas sepertinya di masa pandemi seperti apa, bisa ceritakan juga. Terus di masa nanti adaptasi baru yang memang sekarang baru dimulai ini ya. Cuma mungkin nanti juga masih penasaran ini untuk peningkatan semangat dari katakanlah tadi semangat terus nih mereka para atlet gitu ya. Itu gimana sih caranya biar mereka para atlet itu mungkin disemangati oleh KONI, apa sih yang dilakukan KONI gitu biar mereka juga terus konsisten untuk melakukan pelatihan misalnya, terus untuk mungkin katakanlah biar jadi juara atau seperti apa itu? Jadi gini, pertama memang kita berikan edukasi ke mereka bahwa menjadi seorang juara itu menjadi suatu kebanggaan. Kebanggaan itu bukan milik yang menjadi juara, tetapi itu kebanggaan itu milik bukan saja milik keluarganya juga, tapi milik seluruh masyarakat Kota Serang. Dan kamu akan tercatat, saya bilang itu, kamu akan tercatat bahwa kamu terpilih dari 700.000 masyarakat Kota Serang, kamu terpilih menjadi seorang menjadi juara. Dan mereka akhirnya menjadi juara. Nah, setelah juara, ya apapun yang kamu dapat pasti akan sendirinya datang. Nah, itulah tugas kita, memberikan bonusnya. Gitu. Ini bonusnya gitu. Ini bonusnya buat ini, buat bahkan pernah satu orang di Kota Serang dapat bonus sampai 160 juta itu kemarin ya. Kok bisa itu? Kenapa itu? Ya karena dia berprestasi. Perolehan medalinya banyak. Jadi kalau pastikan dengan sekian emas dikali berapa kali medali yang dia peroleh. Sekarang kalau dia dapat emas 5 umpama ya. Atau 4 gitu. Kalau satu emasnya 30 juta, 120 juta. Iya benar. Akhirnya kan dan kami ini sepakat pengurus KONI Kota Serang, saya beserta jajaran itu mengatakan bahwa KONI Kota Serang harus paling tinggi kalau memberikan bonus. Dan sampai sekarang masih paling tinggi di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten Di Provinsi ya? Banten, bahkan bisa menyamai Kota Bandung, Kota Surabaya. Gitu, kita bisa menyamai itu. Dan itu tekad kita semua bahwa Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, harus sejajar dengan Kota Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Ujung Pandang. Itu kita harus sejajar. Mulai dari kita, karena kita olahraga, jadi kita sejajarkan di dunia olahraganya. Gitu. Salah satunya memberikan bonus. Gitu. Makanya wajar kalau kita bilang Kota Serang barometer. Saya bilang itu dan tidak ada yang komplain ya. Udah setuju semua gitu loh, Tidak ada Kak. yang komplain gitu semua di Provinsi Banten. Ini kita bicara data, Iya. bukan hanya kita menjas. Ketika ada yang komplain pun ya kita bicaranya data.
memang kenyataannya betul dari 11 emas yang diperoleh 7 dari kami. 7 dari Kota Serang. Mudah-mudahan gitu ini juga ya. nanti kita paling banyak lah untuk mengharumkan nama Banten. Luar biasa prestasinya banyak sekali. Ini kita akan bahas juga tentang di masa-masa pandemi. Kita harus jeda dulu ya. Ya, Boleh. Kita jeda dulu, tetap di Bincang hari ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Dan hari ini juga masih sama, kita masih bahas tentang aktivitas dari masa pandemi dan juga di masa kenormalan baru, ini aktivitas olahraga. Tadi kita sudah berbincang banyak juga dengan Kak Denny dan juga Kak Entus, ini perihal program-program dan juga perihal kegiatan dan juga aktivitas di masa-masa sebelum pandemi ya Kak Denny ya. Nah, ini ada narasumber baru ini hari ini, sama-sama cantik nih kita berdua, berarti saya nggak yang paling cantik ya. Karena saya yang paling ganteng. Iya, siap sekali, jadi Kak Denny yang paling ganteng ini ya. Sudah ada Ibu siapa ini? Ida. Ibu Ida dari KONI juga ya? Dari KONI sebagai Kabit Litbang. Sudah ada Ibu Ida dari Kabit Litbang. Nah, kita juga karena di segmen 2 ini kita akan bahas nih di masa-masa pandemi. Mungkin sepertinya kayak kata Kak Denny tadi ya, dari Litbang lebih diserahkan gitu ya. Dulu masa pandemi kan di Litbang itu banyak gitu ya, pembahasan porsi-porsinya. Nah, ini tentang di masa-masa pandemi. Mungkin Kak Denny ini bisa dijelaskan terlebih dahulu aktivitas olahraga di masa pandemi kondisinya seperti apa? Baik, ini di masa pandemi ini memang aktivitas olahraga itu turun drastis ya. Oke. Dan sangat terasa juga ini di olahraga tim bergu. Karena kan susah bergu gitu iya, kan. Sekarang kalau main poli gitu pakai daring, main poli di mana kan gak nyambung. Iya benar. Ya kan? Untuk olahraga personal pun ya, olahraga individu itu juga agak terganggu gitu. Tapi mereka masih bisa gitu, walaupun dari jarak jauh. Para pelatih memberikan instruksi gitu, memberikan ini lewat online, tapi tetap saja pelatih tidak bisa mengontrol secara langsung. Artinya pandemi ini memang sangat membuat sektor prestasi olahraga ini ikut terganggu juga, menurun juga drastis. Nah, makanya KONI Kota Serang dalam hal ini kami sepakat para pimpinan kemarin kita memberikan porsi penuh kepada Litbang. Kebetulan ini Bu Ida Kabit Litbangnya, makanya saya ajak juga ke sini untuk memberikan menjadi narasumber, memberikan Litbang itu porsi lebih penuh gitu kan, karena Litbang mah tidak bisa saja bekerjanya itu tidak langsung. Beda dengan Binpres tadi ya. Pak Antus itu kan kalau itu ke lapangan sering ketemu, sering ini gitu. Nah, kalau Bu Ida Litbang itu dengan timnya itu bisa saja dia sisihkan diri sebagai mempersiapkan gitu. Atlet dan segala macam, mulai dari gizinya harus bagaimana, ini harus bagaimana. Bahkan kemarin Bu Ida itu baru membuat kerjasama kami menyambungkan KONI Kota Serang itu kerjasama dengan Universitas Untirta
Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Oke. Dan baru KONI Kota Serang Baru Koni Kota Yang bekerja sama. yang kerjasama. Itu Jadi itu terobosan baru. Oh, bentuk kerjasamanya seperti apa tuh? Nah, nanti beda nih. Ya. Jadi kita bicara ke kerjasama dulu ya. Kerjasama yang yang dibuat oleh kami dari FK, dari Fakultas Kedokteran Untirta dengan KONI Kota Serang. Ini yang pertama seperti yang Pak Ketua sampaikan bahwa tujuannya adalah meningkatkan SDM, ya, meningkatkan SDM yang ada di Kota Serang. Khususnya adalah yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Di sana ada pelatih, di sana ada atlet, di sana ada para pelaku olahraga. Nah, intinya adalah itu. Untuk Untirtanya sendiri adalah kami akan kami ada tujuan adalah untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu diantaranya adalah untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat terutama karena ini kaitannya dengan masyarakat olahraga ya, masyarakat pada umumnya. Nah itu yang kita bisa manfaatkan kerjasama ini dengan pihak KONI. Di dalamnya apa? Karena kaitannya dengan maka kita akan memberikan sentuhan sport science di sana. Gitu. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan ini. Bukan hanya sport science itu di dalamnya bukan hanya program latihan ya, tetapi di dalamnya ada peningkatan gizi, gizi olahraga, Kebugaran ya. meningkatkan kebugaran, meningkatkan prestasi atlet. Karena kan gizi juga setiap atlet kan beda-beda, ada karakter yang berbeda. Itu yang bisa kita tingkatkan di sana. Selain mutu pelatih juga. Atlet catur kan beda dengan atlet angkat berat. Iya ya. Butuh asupan gizinya. beda juga. Itu juga diperhatikan sekali. Iya. Betul. Itu penting Harus. sekarang Sangat mah. penting. Kalau kita ketinggalan nanti ya, kalau sport science nggak dipakai, kita ketinggalan sama kota London, kota Tokyo. Kan makanya ke sana sekarang ya. Siap. Bangkok. Oke. Kita. Makanya kita harus pakai sport science. Makanya kita serahkan Bu Ida dengan tim coba litbang. Alhamdulillah kemarin tuh ada MOU dan artinya itu buat KONI Kota Serang itu sebagai vitamin baru. Sebuah vitamin baru. Vitamin baru benar. gitu. Luar biasa sekali. Adapun juga mungkin kan Bu Ida sendiri kan mengurus tentang apa tadi katakanlah perihal di masa-masa pandemi ya. Ini kegiatannya atau dari Litbang sendiri apa saja sih yang dilakukan, seperti apa? Jadi di masa pandemi ini yang ada 4 hal yang besar ya, yang kekuatan besar di masa pandemi yang terjadi perubahan di kita semua. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa dengan di masa pandemi ini kita itu yang namanya tinggal di rumah, ya, living, working, playing, itu semua di rumah dan adanya social distancing, ya. Dengan program pemerintah yang adanya PSBB dan lain-lain itu yang menyebabkan semua kegiatan, semua aktivitas olahraga itu menjadi seolah-olah seperti terhenti, ya. Apalagi di periode Maret, mulai Februari akhir Maret sampai Juni. Ya. Itu benar masa-masa itu. Iya. Jadi kebiasaan menurut Maslow bahwa puncak piramida itu, kalau menurut Maslow puncak piramida itu biasanya aktualisasi, ya, aktualisasi yang dikedepankan. Tetapi pada masa pandemi ini berbalik menjadi dasar dari piramid. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan hidup, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan menjaga jiwa raga kita. Di masa pandemi ini kan banyak orang yang meninggal ya. Sehingga di situ juga ada rasa belas kasihan, rasa welas asihnya setiap orang ya, setiap orang. Terus rasa empati terhadap semua orang, rasa sosialisasi terhadap semua orang itu meningkat di sana. Dan di masa pandemi ini yang terutama yang kaitannya dengan olahraga adalah program olahraga menjadi terhenti karena pelatih tidak bisa lagi melatih atletnya secara langsung. Secara langsung. Karena kita harus lewat virtual, lewat daring. Nah, kendalanya lewat daring ini adalah ketika di masa pandemi awal tentu kita semua merasakan ketakutan ya. Panik sepertinya gitu kan. Ada yang berlebihan bahkan gitu kan. Sehingga
sesuai dengan aturan pemerintah bahwa setiap orang dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Pulang kampung, pulang kampung. atletnya. Pulang kampung. Atletnya Jadi pada nggak mudik. dilatih di kota Serang. Iya. Tidak bisa, karena waktu itu kan PSBB. Semua oke. akan menjadi ketakutan, apalagi kalau nggak salah kita waktu itu mendekati ke puasa ke Lebaran ya, Iya. kalau nggak salah ya. Dipulangkan. Kita Ya pulangkan. otomatis kan karena waktu itu tidak, pemerintah pusat kan tidak memperbolehkan ada mudik. Nah, orang mencuri duluan. Mencuri dari awal, termasuk atlet-atlet kita ya. Karena kita juga takut beresiko ya. Beresiko kalau kita juga yang salah. Atlet kita juga kan banyak yang mudik. Banyak Banyak yang mudik juga gitu. Ketika mudik memang pelatih ini, pengurus ini juga tidak tutup mata, tetapi para pelatih, para pengurus, para pembina itu memberikan program latihan kepada atlet-atletnya Jarak jauh. jadi ya secara jarak jauh. Jarak jauh. Jadi atlet suruh melaksanakan program yang sudah diberikan kepada atlet secara daring. Seluruhnya semua secara Iya. virtual dan Ya, cuman kendalanya mereka ini adanya di daerah mana? Mereka ini adanya di kampung mana? Iya. Apakah sentuhan Sinyal. sinyal sampai atau Iya, itu masalah. Nah, ketika masuk misalnya, apakah mereka punya kuota atau tidak? Oh, itu juga. Kan? Itu juga yang menjadi masalah karena ya tadi dikembalikan bahwa di era pandemi orang berbalik kepada kebutuhan yang primer, ya, kebutuhan akan makannya, kebutuhan akan kesehatannya, berbalik ke sana. Jadi hal-hal yang sifatnya sekunder jadi di nomor dua. Duakan. Itu sebenarnya yang di ini. Jadi yang terlihat kita dari mulai Maret ya, dari mulai Maret sampai, April, Mei, Juni. Juni itu dilakukan secara jarak jauh. Jauh. Otomatis apa? Jarak jauh ini pelatih tadi kan, karena ada yang bisa terpantau, ada yang tidak. Sehingga atlet sendiri tidak bisa menganalisa dirinya sendiri sudah sampai sejauh mana kemampuannya, Capaiannya. gitu kan, capaiannya. Sehingga apa yang terjadi penurunan kondisi fisik yang dia linear dengan penurunan prestasi di sana. Begitu juga terjadi penurunan prestasi juga. Akan terjadi. Ini belum, karena kan belum ada kejuaraan yang diperbolehkan oleh pemerintah. benar, Jadi kita belum bisa ada ini belum bisa melihat. Tapi kita bisa prediksi, gitu, bisa prediksi ini pasti turun atlet kita. Bagaimana caranya atlet kita supaya dia turun, biarlah atlet orang lain mah. Atlet kita, makanya Litbang di sini coba tolong, saya bilang itu kerjasama dengan Binpres, bagaimana carikan formula, saya bilang itu, supaya atlet kita ini bisa kepantau perkembangannya sudah sejauh mana capaiannya gitu, baik fisiknya, tekniknya gitu kan, teknik contoh memanah gitu kan, fisiknya membuat terjaga, tapi tekniknya bagaimana, masih tekniknya masih yang sama nggak, atau tekniknya sudah lupa dia nembak lepas busurnya segala macam. Lama tidak dilatih Betul. bisa ya Mbak ya. Oke, Sehingga gitu. si pelatih ini kan program yang tadinya sudah disusun dengan baik. Jadi Itu otomatis Harus mulai nol lagi. Di training itu apa? Dihentikan semua. Dihentikan ya. semua sampai ke masa transisi itu dihentikan semua dan akan kembali lagi dari masa persiapan. itu kan Seperti tadi itu. kan daring ya dan juga virtual. Nah, penasaran hal itu. Nah, itu bentuknya pelatih memonitoring para atlet atau nanti misalkan dari pelatih ada instruksi. Kamu setiap hari harus latihan lari kecil di dekat rumah misalnya. Atau kamu setiap hari harus push up atau seperti apa, ataukah cuma virtual aja ngelihat dia juga latihan lari atau seperti apa itu? Ini penasaran ini. Kalau untuk Nah ini bentuknya. simpelnya saja. Simpelnya. Tadi kalau kita lagi ketemu nih, Iya. saya pelatih, nih atlet-atlet. Ayo kamu sekarang push up 20, seumpama. Iya. Push up 20, lari putaran 3, terus squat jam 50. Kalau ketemu itu kan terlihat dia ngabisin berapa detik. Iya, Dalam benar. 20 ini berapa detik, ini Iya, berapa iya. detik. Iya, Nah, benar. kalau pas virtual kita kasih pelatih ngasih Iya. instruksinya seperti gitu, tapi pelatih nggak bisa ini. Jangan-jangan atlet itu bohong nggak itu ya? Pak, berapa detik kamu tadi 20 push up? 50, umpama 50 detik. Bener nggak 50 detik? Jadi tapi agak sedikit terganggu gitu ya. Oh, Nggak iya, lancar iya. gitu ya. Contoh kecilnya seperti gitu. Itu dari fisik ya, Bu Ida ya. Dari fisik. Nah, belum lagi teknik. Kamu tekniknya masih lupa nggak gitu ya? Kalau main bola, dribblenya seperti apa? Coba kamu lihat Saya, gitu. itu masa harus dilihatin ketika lagi dribble misalnya. Iya, kan? Karena kan nggak mungkin Nggak gitu ya. mungkin. Tapi mungkin kayaknya sepertinya juga mungkin ada sih asupan motivasi dan support. Oh, itu ya pasti. nggak sih? Pasti ya. Pasti itu, Kan Mbak. pasti kan Betul. apa sih namanya si atlet juga merasa mungkin ya malas amat gitu, kayak Jenuh. sekali di rumah Mereka terus merasa. olahraga di rumah kondisi seperti ini gitu. Akhirnya kan. badannya Jadi, makannya agak agak gemuk gemuk
entah gitu pasti ada yang itu. jadi kurus atau seperti apa kan kita nggak tahu gitu ya. Mereka memang kalau ke program latihannya mungkin menjadi rusak lah kalau dikatakan rusak ya, karena nanti harus di masa berikutnya di era new normal dia harus start dari awal. Awal lagi ya persiapan. Bagaimana mereka menjaga kebugaran? Oke. Ya dengan jogging, dengan bersepeda yang semakin marak seperti sekarang. Nah itu yang dilakukan oleh mereka, menjaga kondisi stamina ya. Kalau itu kan lebih kepada stamina tubuhnya supaya tidak merosot. Kan ini kan di masa pandemi kan dari mulai apa nih? Koni juga mulai Februari ya? Mulai itu Februari, tapi PSBB itu di awal Maret. Awal Maret. Februari, itu udah Maret, PSBB. Sampai di bulan Juni. Juni. Sekarang Banten juga masih PSBB. Masih PSBB. PSBB ya, Banten. Juni, nah itu kan kurun waktunya lumayan lama nih ya. Tadi yang Ibu sebutkan juga Bu Ida, program yang sebenarnya jadi berubah juga gitu, banyak juga gitu. Nah itu untuk konsistensi dari KONI Kota Serang sendiri gitu, untuk melaksanakan kegiatan dan juga aktivitas di masa-masa pandemi itu seperti apa konsistennya gitu? Ya tadi kami ya untuk yang namanya ketemu langsung itu kami pasti juga kita jaga. Kita apapun pasti kita pun lewat daring. Gitu, lewat daring gitu. Memberikan instruksi juga lewat daring. Kita ketemuan paling itu di KONI paling 6 orang, 7 orang gitu ya. Nggak bisa ngumpulin gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa mengadakan rapat anggota tahunan ya. Karena itu kewajiban amanat ADART. Rapat anggota tahunan harus ada, harus dilaksanakan, dan alhamdulillah kemarin kita melaksanakan dengan baik, benar sesuai dengan anjuran saat ini gugus tugas. Kita melaksanakan sesuai protokol kesehatan dan dilaksanakan. Untuk program-program pembinaan akhirnya beberapa cabur kita berikan kewenangan penuh. Kewenangan penuh, ayo kamu aja yang kontrol. Kita nggak bisa, tapi kamu berikan laporan ke kita. Dan disinilah yang pentingnya kita memberikan kepercayaan tadi. Dan kita pun berharap para teman-teman di cabur juga bertanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh kita kepercayaan. Dan sejauh ini teman-teman di cabur olahraga di masing-masing itu masih memuaskan kita, artinya tidak pernah membuat kita kecewa. Mereka masih percaya menjaga kepercayaan. Mereka masih semangat gitu. Oke, terus di masa-masa pandemi itu dari mulai atlet, kemudian juga dari mulai pengurus juga KONI, kemudian juga pelatih, itu gimana produktifnya, seperti apa kondisinya? Produktif atau tidak melaksanakan tugas yang mungkin programnya kan dirubah gitu kan, jauh sekali, itu produktif atau tidak, atau memang karena harus rumah gitu, di rumah kan jadi ya udahlah gitu, turun banget ya udahlah gitu, saya males gitu, seperti apa itu? Kalau males sih enggak, kalau males enggak, cuma mereka tanya, ini kita boleh nggak ini gitu kan? Mereka jadi bosan ya. Mereka jadi bosan karena yang biasanya kita berkumpul akhirnya diberikan instruksi kan ke masing-masing oleh pelatihnya ya. Dengan tidak ada kawan, apalagi cabur yang sifatnya bergu. Itu kan. Kalau yang individual masih mending ya. Kalau yang individual walaupun sarananya tidak ada, paling dia bisa mempertahankan stamina-nya saja melalui aktivitas bersepeda atau jogging gitu kan. Tetapi kalau yang bergu, yang secara tim, bagaimana mereka mau latihan. Jadi hanya personal skill-nya saja. Kerjasama tim kan? Iya, timnya menjadi hancur kalau seperti itu gitu. Walaupun itu dilakukan secara daring ya. Jadi masing-masing aja. Kalaupun mereka ada berkumpul sesekali, ya rapat gitu mungkin ya. Tidak berkelompok banyak juga. Jadi terus ada upaya sebenarnya dari pihak KONI juga ya, upaya produktif juga untuk terus melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab di KONI gitu tuh istilahnya. Oke, nah ini juga dan ini agak berat. Beratnya gini, nih, kenapa? Agak beratnya atlet kita ini bukan ya, masih banyak yang masih sekolah. Banyak sekolah, SMA, kuliah, rata-rata, dan mereka juga kan dapat tugas dari sekolahnya, daring juga kan, akhirnya mereka bosan kata Bu Ida tadi, semua daring katanya, jadi mereka bosan, kuota habis, gimana gak jenuh gitu ya, giliran kita mau ngasih yang marah-marah, akhirnya ya tadi darting, masih muda, gara-gara darting jadinya. Daring ya, semuanya serba daring gitu. Oh ternyata memang masih pada anak-anak SMA kuliahan gitu. Sampai Desember ini mereka masih daring. Atlet kita potensial, atlet kita masih usia-usia emas.
Kalau di atas 30-an tuh udah bisa dihitung lah. Tapi patut apresiasi sekali nih KONI Kota Serang juga dia terus berupaya melakukan produktivitas gitu Iya. ya kepada para atletnya, pelatihnya, walaupun di tengah-tengah situasi yang memang katakanlah orang bilang serba sulit gitu katanya. Ini MOU dengan Untirta itu bagian daripada produktivitas ya. Iya, Tolong biasa. coba saya bilang itu atlet saya itu udah lama diam gitu ke Iya, Untirta, siap. Ini Fakultas juga Kedokteran. atletnya dulu ya. Atlet Anggar. Atlet. Oh, Iya. dulu sempat jadi atlet juga. Atlet Anggar beliau ini. Mantap. Siap. Nah, kita pengen bahas juga nih, Hani penasaran tentang PON yang dibatalkan. Ya. Kita jeda lagi. Oke, siap. Ya, jangan kemana-mana, tetap dibincang hari ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih dengan dua narasumber kita, ada Bu Ida dan juga Kak Demi. Nah, ini kita sudah bahas banyak sekali tadi di masa-masa sebelum pandemi, aktivitas olahraganya seperti apa, kemudian juga masa pandemi di kurun waktu bulan Februari hingga bulan Juli. Dan ini kita masuk di masa kenormalan baru atau katakanlah masa adaptasi baru nih ya, orang-orang menyebutnya. Cuma mungkin dulur sultan di rumah juga yang belum bisa saksikan informasi kami, bisa langsung live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung tonton siaran kami melalui website dan juga fanpage Facebook atau juga YouTube di @sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram sultantv.co. Tentu saja ini masih bahas tentang aktivitas olahraga yang tadi juga sempat terjeda juga. Ini mengenai masalah PON yang sempat memang Hani dengan kabarnya dibatalkan atau mungkin ditunda ya, entah dibatalkan atau ditunda. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa saja sih di PON itu sebenarnya yang sudah progres dan juga di masa yang kenormalan baru ini seperti apa kondisinya? Gitu. Oke, baik. PON ini memang domainnya sebenarnya pemerintah pusat ya. Dalam hal ini KONI pusat, Menpora gitu. Dan mereka membentuk sebuah tim yang namanya PB PON. PB PON itu terdiri orang-orang Kemenpora, orang KONI dan KONI daerah tempat berlangsung. Artinya berarti KONI Papua. Nah, sejauh pantauan kita, pantauan kami itu sebenarnya mulai dari sarana olahraga, tempat-tempat pertandingan, venue-venunya juga agak tersendat gitu kan.
Karena pembangunannya juga kan agak tersendat. Mulai dari anggarannya yang dialihkan, bahkan pekerjaannya yang memang harus ada social distancing, nah itu tersendat gitu tuh. Bukan berarti stop sih, bukan berarti stop. Mereka cuma tersendat. Nah, dan kemarin kami mendengar kabar setelah PB PON ketemu langsung dengan Menpora dan Pak Presiden, dan itu diumumkan ya oleh kita ke KONI Kabupaten dan KONI Provinsi Indonesia bahwa PON 2020 di Papua akan tetap dilangsungkan, tapi tahunnya yang diundur. Nah, PON tetap akan di Papua, PON 2020 tahunnya diundur 1 tahun, jadi tahun 2021. Jadi nanti PON 2021 2021 jadi gitu. PON 2020 nggak ada? Nggak ada, gitu. Dan kedepannya entahkah apakah hitungannya 3 tahun atau 4 tahun lagi, itu belum dibahas. Atau bagaimana belum dibahas. Belum dibahas itu. Biasanya nanti di RAT KONI Pusat kita membuat keputusan, karena itu harus keputusan bareng, gitu kan. Karena yang untuk kalau kemarin itu sudah ditentukan PON 2024 itu dilaksanakannya di Papua, di Sumut, Aceh. Di Sumut Aceh. Yang ini harusnya Papua kan? Ini Papua, artinya Aceh yang 2000 yang PON ya itu PON ke-22 ya. PON ke-22. 21 sekarang di Papua. PON ke-22 ini di tahun 2024 itu di Sumut sama Aceh. Tapi karena ini bergeser, jadi 2021. Apakah itu bergeser juga atau enggak? belum ya? Karena Belum PON ada itu keputusan. event 4 tahunan, belum. Gitu. Tapi kalau kita lihat Aceh dan Sumut pun kemarin kita sempat, kebetulan saya kemarin sempat ada kunjungan ke sana ya. Gitu. Mereka sudah mulai berbenah. Mulai berbenah gitu. Mereka berbenah. Tapi kayaknya sih menurut kami bisa terjadi di 2024 bisa dilaksanakan. Kalau Aceh dan Sumut, apalagi 2 wilayah kan dijadiin satu. Kalau di Papua wajar saja diundur. Gitu tuh karena venue-nya baru-baru. Baru-baru. Baru semuanya dan luar biasa venue-nya, venue bertaraf internasional banget itu. Wah. Luar biasa. Di Papua ya. Kan karena pandemi juga. Iya. Social distancing itu yang tidak diperbolehkan apabila dipaksakan, ya apa yang akan terjadi gitu Iya. dengan kesehatan kita kan yang kita utamakan adalah Kesehatan gitu ya, keselamatannya. Berarti tahun depan PON bulan apa kira-kira? Belum ditentukan? Sudah. Sudah. Di bulan Oktober. Oktober. Oke. Oktober. Akhir juga ya. Akhir juga gitu. Kayak 1 tahun jadi. Iya 1 tahun ya nunggunya gitu. Imbasnya akhirnya ke daerah juga kan. Iya. Kita juga daerah yang sudah membuat program, membuat ini karena tidak ada anggaran. Terhenti juga. Terhenti juga Terhenti semua juga, ya. ya. Juga. yang jelas ke program. Ke program yang jelas. Ke program yang tadi saya bilang itu kan akhirnya dia berhenti ya. Iya. Berhenti, masa transisi juga Iya. dihilangkan, kembalinya aja ke masa persiapan lagi gitu. Baik masa lagi. persiapan. Back to basic. Nah, sekarang ini kebetulan dari Kemenpora kan sudah ada edaran bahwa untuk apa di era new normal ya, olahraga, pelaksanaan olahraga di era new normal ini sudah diperbolehkan, tetapi dalam batasan-batasan. Gitu, dalam batasan-batasan. Jadi tetap yang namanya kita harus bermasker, kita harus sering cuci tangan, kita harus physical distancing itu tetap. Terus lagi apa namanya event kegiatan itu dari mulai yang pelatnas, yang platda, platkot, platkat itu sudah diperbolehkan, tetapi dengan aturan. Nah, ketika ada tes rapid ya. harus ada PCR. Atlet Harus. Jadi ketika siapapun yang masuk ke lapangan, ya yang akan masuk ke lapangan ketika ada satu event olahraga, ada satu kegiatan, ada satu pertandingan, itu semua harus dilihat PCR-nya dulu, harus ada laporan PCR suhu tubuh dari setiap pemain, pelaku olahraga yang itu, penonton, ya. Penonton dibatasi bahkan itu wajib ya. Kalau suhu tubuh wajib. Suhu tubuh wajib. Suhu tubuh. Penonton juga dikurangi, bahkan dibatasi ya, sangat dibatasi untuk penonton dan harus ada izin dulu dari pemerintah. Gitu. Terutama dari gugus tugas. Dari gugus tugas melawan COVID ya Pasti itu. Kemarin atlet kita kan ada yang masuk pelatnas juga kan ya? Ada atlet yang masuk pelatnas, beberapa, salah satunya angkat berat, angkat besi. Yang kemarin di kejuaraan dunia ya Pantus ya. Itu kemarin mendapat tingkat junior. Atlet kita ini sudah ada yang juara dunia junior. Luar biasa. Gitu. Itu anak putranya Pak Yasin itu. Nah, kemarin dipanggil juga ke pelatnas untuk persiapan menjelang Asian Games.
Asian Games. Dan apa sih Olimpiade. Oh, Olimpiade bilang Olimpiade mereka dipanggil. Itu harus dirapid dulu sama kita. Gitu. Oleh KONI kotanya kita dapat edaran dari PB-nya bahwa itu harus dirapid, di swab sama kita, dan alhamdulillah ya negatif semua dan Aman sekarang ya. bergabung. Aman Gitu, juga. aman Oke, gitu. alhamdulillah. Ada berapa? Ada 2 atlet kita ya. Si satu lagi di karate si Marcella Delanti. Kemarin Marcella Itu juga. Salah ya. Marcella juga atlet karate perempuan tuh. Karate perempuan, oke. Dan dia juga juara dunia untuk juga. kategori klub. Gitu untuk kategori dari klub. Kota Serang? Dari Kota Serang. Luar biasa Makanya sekali. kita jadi barometer untuk Barometer ya, udah tidak diragukan lagi gitu prestasinya karena banyak. kan kita pengen sejajar dengan Bandung. Betul, amin ya Dengan sejajar. Surabaya gitu, bahwa kita ini ibu kota provinsi. Provinsi Banten juga. Nah, itu kalau Otomatis nih ya kan karena dibatalkan. Berarti kan sebelumnya kan dari PON sendiri kan dibatalkan atau mungkin diundur lah katakanlah. Diundur bahkan benar diundur katanya tadi untuk 2021 dan bulan Oktober. Berarti kalaupun memang tidak diundur ini sebenarnya persiapannya sudah sejauh mana ini? Berapa banyak atlet yang nanti akan dikirim untuk PON sendiri? Itu ada Cabang-cabangnya? 53, ada 53 atlet dari Kota Serang. 53. Jadi gini, KONI Banten membuat kebijakan baru bahwasanya waktu di PON Bandung, PON Jabar, bahwa yang lolos 5 besar kan ada prakualifikasi ya. Oke. Ada sebelum PON itu ada prapon. Iya. Ada kualifikasi. Kalau di urutan kelima masih dikirim katanya waktu PON Jabar. Nah, waktu PON sekarang PON Papua disempitin lagi. Karena apa? Karena untuk ngirim ke Papuanya sana biayanya terlalu mahal. Oh, iya, iya. Akhirnya bahwa yang dikirim itu yang lolos prakualifikasinya yang 3 besar. Besar saja. Disempitin lagi kan? Iya. Disempitin yang 3 besar gitu ya. Kan prapon pun itu udah semi pon itu sebenarnya. Prapon itu udah semi pon, pemanasan menjelang pon lah gitu kan. Oke. Artinya kalau di situ udah juara, di praponnya juara, kemungkinan mendapatkan medali di ponnya itu kansnya besar banget. Besar. Gitu kan. Makanya dikirimlah yang 1 2 3 Besar. 3 besar. 3 besar, dan alhamdulillah dari 3 besar ini kita bisa nyumbangin atlet 53. Dan saya yakin 53 orang ini, atlet. 53 atlet ini bisa menyumbangkan medali. Minimalnya aja perunggu. Minimalnya lah perunggu lah dapat gitu Iya, ya. minimalnya aja, tapi saya nggak mau gitu. Oh, pengennya emas Emas lah. aja, saya Pengennya bilang. emas aja Mau gitu. 100 perunggu, 100 perak, saya bilang saya maunya 1 emas. Kadang dia harus pengen emas Aduh, gitu, saya emas aja gitu. Makanya pokoknya kamu saya kasih bonus. Nanti Banten kasih bonus, saya juga kasih bonus. Makanya harus dapat medali emas. Itu bagian dari kita ya supaya memacu tetap mereka. Ada sih medalinya. hak-hak juga mereka gitu Ya, ya, dapetin hak-hak itu Nah, di sini gitu kita kan. kita Dari butuh buat- ini dukungan pemerintah Iya. gitu ya, dukungan pemerintah, terutama pemerintah Kota Serang yang memang dari kemarin-kemarin waktu saya menjabat sebagai ketua KONI yang pertama itu ya. waktu saya menjabat sebagai sekretaris KONI itu full dukungan pemerintah Kota Serang tuh untuk atlet itu, dan mudah-mudahan di tahun ini pun saya yang kedua ini dukungan pemerintah baik itu legislatifnya, eksekutifnya itu masih tetap seperti dulu. Tapi terus support kan ya. Support. Anggaran dipotong nggak? Nah ini kalau anggaran kita Anggaran ini terjun dipotong nggak? bebas. Terjun bebas ya. Waktu itu kan Kak Deni pernah bilang ke Hadi Iya. juga. Dari pas Kak Deni sebelum dipilih lagi, ternyata Betul. dapat lagi, ternyata ini jauh sekali kan. Jauh Nih, banget katanya itu. Terjun jauh bebas. sekali terjunnya. Berapa dapat anggarannya? 2,5 biasanya Doang. ya. Biasanya nggak segitu Biasanya kan? kita dikasih 8 gitu. Nah, karena kita sering dikasih anggaran banyak dan kita butuhkan prestasi, banyak KONI kabupaten kota lain di luar Banten ya, yang di Indonesia itu belajar ke kita. Oh, iya. Gitu dari Kabupaten Pesawaran, Kota Denpasar, Kota Bandung. Kalau dari kitanya cuma baru Kabupaten Tangerang, KONI Kabupaten Tangerang Tangerang, oke. yang belajar ke kita gitu tuh kan. Yang banyak yang belajar kita di luar Banten, luar Jawa Barat kan banyak yang belajar karena tadi kita sinergi dengan pemerintah. Nah, begitu kita turun sekarang anggarannya. Kemarin ada yang kemarin dari Kota Semarang bilang, Iya. kita mau studi banding ya pada ini ke kota. Waduh, Jangan dulu jangan. kata saya itu, jangan. Kitanya mah agak sedikit malu ya, beda. Anggarannya kecil soalnya. Ntar dulu, alasannya pandemi lah, apalah Iya, gitu iya. kan. Lagi Aduh. belum bebas saya bilang. Siapa tahu nanti tahun depan bisa naik lagi kan Insya Allah, anggarannya. insya Allah, Pemerintah gitu. kota juga terus support Iya. kan gitu ya. Itu kenapa tuh tahun ini pemerintah kota kasih anggarannya cuma 2,5 tuh? Nggak tahu itu. Ya mungkin mereka punya kebijakan Kebijakan lain lah, dengan gitu. ya, Kita oke. tapi kita tidak menyerah. Tidak gitu. menyerah Tidak terus menyerah, ya. kita Walaupun ada. iya sih benar kalau walaupun terjun bebas ininya anggarannya, tapi terus semangat juga Semangat bahkan terus. tunjukkan prestasi kan gitu tuh. Membuat terobosan-terobosan baru gitu iya, kan. Ayo benar, kita benar. udah biarkan saja. Gitu nanti juga kalau kita lihat kinerja kita,
pemerintah pun akan melirik lagi. Akan melirik, akan Udah, melihat, jangan iya menyerah. sih, benar. Gitu. Mudah-mudahan kemarin di RAT kemarin Pak Wakil datang dan Pak Wakil sendiri menyadari ya, Pak Wakil Wali Kota orang nomor 2 itu di Kota Serang melihat sendiri. Ya mudah-mudahan itu jadi sentuhan dia untuk beliau untuk membantu kami untuk menaikkan lagi. Saya bilang di 2021 itu ada porkot. Iya. 2021 ada pengiriman atlet kita ke PON. 2021 kita pun diminta untuk membantu di Spora Kota Serang, kan ada Popda ya, untuk menjadi juara umum. Saya bilang tuh 2021 itu kita mempersiapkan atlet kita untuk pop Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. Artinya saya bilang itu ada 5 program sangat penting dan itu butuh anggaran. Begitu, dan mudah-mudahan diterima lah. Amin. Ini juga kan, nah kalau untuk ngomongin masalah adaptasi baru atau kenormalan baru kan sekarang sudah mulai gitu, sudah mulai ada celah atau mungkin ada ada hal-hal yang baru juga, seperti contohnya katakanlah yang awalnya memang harus di rumah aja, sekarang mungkin sudah mulai beraktivitas, terus juga bahkan dari sektor ekonomi aja mungkin kayaknya sudah mulai naik nih, dan juga mungkin ada para pekerja mungkin yang dirumahkan akhirnya dipanggil kembali ke kantor. Sudah ada secercah harapan gitu, secercah harapan gitu kan. Harapan itu ada kan pastinya, dan tentu saja pasti dari KONI juga berbeda kan, otomatis dari pandemi, di masa pandemi dan masa kenormalan baru ini perbedaannya seperti apa di masa normal baru sekarang? Kalau kemarin di masa pandemi kita lebih banyak ke virtualnya, lebih banyak ke daringnya. Kalau sekarang kita sudah mulai, atlet-atlet ini sudah mulai ada lagi latihan, ya ada lagi mereka kumpul bareng ada. Tetapi tetap kita menjaga physical distancing. Jadi tidak, ini era new normal, tetapi COVID belum hilang, ya kan? Jadi kita mengacu kepada edaran dari Kemenpora tadi. Tetap kita harus menjaga kesehatan kita, gitu kan? Tapi program kita sekarang udah mulai lagi pada program masa persiapan kembali. Jadi masa persiapan itu masa adaptasi fisiologis terhadap satu aktivitas fisik. Jadi kita dari nol kembali. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi. Back to basic. Karena kondisi fisiknya harus ditingkatkan kembali. Jadi bukan ini lagi tapi persiapan, bukan peningkatan tapi persiapan. Persiapan lagi. Dari persiapan lagi. Jadi adaptasi lagi. Adaptasi lagi. Karena nggak bisa kita udah sekian bulan, berapa bulan kita 4 bulan ya. 4 bulan masa pandemi itu mereka dirumahkan, walaupun dia diberikan program kan tidak terukur ya, tidak terukur. Sehingga tadi semua dihilangkan, dinolkan kembali, dia dimulai lagi dari masa persiapan itu ya, terus meningkat sampai nanti ada masa kegiatan, ya, masa aktivitas pertandingan. Setelah itu ada masa transisi. Jadi kita buat lagi dari awal. Tapi sejauh ini di masa normal baru masih terus produktif juga kan ya, masih terus melaksanakan kegiatan juga, walaupun memang harus dipatuhi dengan protokol kesehatan gitu. Ada PCR tadi, PCR itu setiap kali latihan harus dicek suhu, masker tetap, tetapi pas latihan dibuka. Pas latihan dibuka gitu. Tapi sudah mulai bertemu atlet dan juga sudah alhamdulillah ya, sudah mulai. Kemarin USU ya. Udah mulai kelihatan lagi. Alhamdulillah, jadi sudah mulai ada aktivitas juga gitu ya, tidak seperti yang masa pandemi harus di rumah aja gitu. Alhamdulillah juga ini terus produktif juga, dan Hani juga pengen ngobrol banyak sebenarnya, ini belum selesai semua ini pertanyaan-pertanyaannya, tapi waktunya masih terbatas juga nih. Cuma mungkin dari Ibu Ida mungkin dan juga dari Kak Denny sendiri ini mungkin ada harapan-harapan ke depan kira-kira untuk KONI Kota Serang seperti apa nih harapannya? Biar beda dulu harapannya, nanti bisa terakhir nih. Harapan Wida mewakili teman-teman. Harapannya seperti apa harapan KONI Kota Serang? Tentunya dengan masa pandemi ini tidak dijadikan kendala yang besar ya. Tetap kita tetap semangat untuk meningkatkan prestasi atlet ya. Harapannya karena di depan yang kita hadapi ini adalah tahun 2021 ini adalah PON ya, atlet kita yang 53 orang ini, harapannya mereka akan mendapat emas pada PON. Sehingga nama besar KONI Kota Serang ini juga menjadi tetap terjaga. Kita
Terus kita ada event Porkot di Porkot juga. Ini kita sudah mulai ya Pak Denny ya, sudah mulai para pelatih membina putra-putra daerah. Karena harapan kita adalah pada Porprov itu kita justru mengangkat putra daerah untuk berprestasi di daerahnya sendiri, bukan mengambil dari luar. Harapannya adalah kembali lagi kita bisa mempertahankan juara umum pada Porprov yang akan datang. Amin. Dari Kak Dedi, kira-kira? Jadi tadi kalau Bu Ida harapannya sudah lebih spesifik kan ya. Saya itu lebih kepada harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Serang, terutama para pemangku kebijakan di Kota Serang ini. Mohon kiranya bantu kami yang punya amanat nih, yang diamanatkan oleh masyarakat Kota Serang untuk menciptakan, mempertahankan, dan merebut prestasi di dunia olahraga, itu memberikan dukungan. Pemerintah Kota Serang dengan baik itu eksekutif dan legislatif coba kembalikan lagi kepercayaan kepada kami dalam hal itu pembiayaan tadi, pemberian dana tadi. Saya berharap pemerintah Kota Serang eksekutif dan legislatif itu memberikan dana. Bohong besar kita gitu kalau olahraga bisa maju tanpa dana gitu. Kita perlihatkan di dunia luar sana gitu kan, kalau tidak dipakai anggaran, pakai dana, olahraganya nggak bakalan maju gitu tuh, bahkan terpuruk gitu ya. Jadi saya berharap di sini pemerintah Kota Serang gitu, karena kita punya atlet ini selalu menjadi kebanggaan Kota Serang, kebanggaan Provinsi Banten, bahkan kebanggaan Indonesia bukan Indonesia ya. Tolong berikan juga kepada kami kepercayaan terus menerus, bukan sekali lagi terus menerus, supaya kami bisa menciptakan juara-juara baru. Gitu, bisa menciptakan juara-juara yang akan datang. Event yang paling dekat tadi kata Bu Ida tadi ya, Porpon, Porkot, Popda, dan Platda untuk persiapan Porprov. Itu event dan itu butuh anggaran. Itu mudah-mudahan dengan adanya harapan saya ini, bantu doa juga dari semua masyarakat Kota Serang supaya pemerintah Kota Serang, eksekutif dan legislatif terbuka kembali, support gitu. Juga, support juga pastinya gitu, gitu ya. Oke, luar biasa. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai dan juga bisa dimudahkan juga. Terus melakukan aktivitas, terus semangat pastinya ya. Semangat pasti. Semangat pasti. Oke, semangat pasti. Nah, mungkin closing statement, ada kata-kata hal atau sesuatu yang kata-kata apalah yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah atau di luar sultan di rumah kira-kira. Kameranya sebelah sini atau sini? Baik. Ini ya. Sebelah sini Kak. Sebelah sini ujung. Ya. Nah. Ini saya kata ini buat atlet-atlet saya gitu, atlet-atlet kita, atlet Kota Serang. Jadi saya pernah membaca, mendengar ini di suatu pertandingan. Jadi seperti ini, lebih baik bercucuran keringat di tempat latihan daripada bercucuran air mata di tempat pertandingan. Artinya lebih baik kita capek-capek sekarang, walaupun tidak ada pelatih, tidak ini, tapi tetap jaga pelatihan daripada nanti pas pertandingan kalah menangis. Gitu, lebih baik sekarang gitu. Nangis sekarang. Mendingan bercucuran airnya dulu gitu sekarang gitu, daripada gitu kan keringat terus latihan daripada pas nanti tanding kalah nangis kan. Jadi lebih baik bercucuran keringat di tempat latihan daripada bercucuran air mata di tempat pertandingan. Siap. Dari Ibu Ida kira-kira ada closing statement? Yang jelas untuk atlet-atlet Kota Serang tetap semangat ya, tetap kita harus semangat. Jadi kita jangan melihat bahwa seperti tadi Pak Ketua katakan anggaran kita jungkir balik ya, menjadi menurunkan semangat para atlet. Tetap semangat bahwa kita tetap mampu mempertahankan juara umum di Porprov dan kalian bisa mendapatkan emas pada PON 2021 nanti di Papua. Amin. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini Kota Serang. Jawara. Jawara. Oke, aku ajak kendor. Kota Serang Jawara. Itu olahraga ya? Betul. Kalau Serang kotanya baru aja kendor. Serang kota. Banten Cemerlang. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Banten Cemerlang. Siap. Salam olahraga. Jaya. Kota Serang Jawara. Serang kota ajak kendor. Banten Cemerlang. Banyak banget jargonnya ya. Luar biasa. Ini macam semangat juga ya pastinya. Oke. Baik, itu aja paling. Terima kasih Ibu Ida sudah hadir juga di studio Sultan TV, sudah sharing juga. Kak Denny juga terima kasih Kak sudah hadir juga. Siapa tahu nanti bisa berkunjung lagi ke Sultan TV. Kantus juga yang di belakang layar. Terima kasih Kantus sudah hadir juga, dan terima kasih juga atas kebersamaan pemirsa Sultan TV di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap pukul 9.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setiap hari. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah, Denny Arisandi.
Ida Zubaida. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.